Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek proposal saya yang berjudul Bisnis Catering Rumahan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Leonardo Salawa, NPM 1508 10202. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Usaha catering rumahan merupakan usaha penyediaan aneka makanan untuk jumlah yang cukup besar. Usaha catering rumahan saat ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya, apalagi untuk penyediaan makanan dalam jumlah yang besar. Selain itu, bisa dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya. Usaha ini banyak menghemat biaya. Investasi usaha seperti tempat dan peralatan rumah tangga dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan keuntungan yang cukup besar. Yang pertama adalah rencana bisnis. Berdasarkan uraian di atas, maka kami optimis dan mengambil kesimpulan untuk mengembangkan usaha catering yang kami miliki. Dengan adanya usaha ini, maka kami bermaksud untuk memperluas dan mengembangkan usaha ini. Namun untuk merealisasikan niat tersebut, kami juga berharap dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Poin kedua, manfaat bisnis atau usaha. Manfaat ekonomi. Dalam dunia usaha, tentunya setiap orang menginginkan keuntungan dari hasil usahanya. Dari sinilah kami harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka, baik dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas. Di mana risiko bisnis adalah untung dan rugi. Semakin besar untungnya, maka risikonya pun semakin besar. Yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Bagian B, manfaat sosial. Dengan adanya usaha ini dapat membangun aspek kemanusiaan dalam bidang taraf hidup serta kegiatan di lingkungan di mana usaha ini berjalan. Masuk ke nomor 3, tujuan usaha. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menopang kelangsungan hidup. Dan yang kelima, memperbaiki keturunan. Poin keempat, visi, menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Yang kelima, misi. Poin pertama, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, membangun semangat wirausaha. Dan yang keempat, terbentuknya usaha kuliner terbaik yang mengedepankan pelayanan, kenikmatan, dan keberkahan. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang berefisiensi waktu dan tenaga yang menjadi pesaing kita dari perusahaan catering lainnya. Bagian A, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran sendiri terencana hanya mencakup wilayah Batam atau Kepulauan Riau. Bagian B, konsep pemasaran. Dalam hal ini kami sudah melakukan riset dan perbandingan dengan pesaing-pesaing lain dalam usaha yang sama, baik dalam hal harga, penyajian yang menarik, dan promosi, serta deliver untuk kegiatan produksi nantinya. Poin yang ketiga, penetapan harga jual. Untuk menetapkan harga, kami sudah melakukan riset dan membandingkannya dengan strategi harga yang kami miliki. Dalam hal ini, kami juga memberikan beberapa hal menu produk kami beserta harga jualnya. Kita masuk ke bab 2, usaha yang diajukan. Bagian A, produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki beberapa menu. Yang pertama, nasi putih. Uraiannya nasi putih, urap, ayam bumbu rujak, kerupuk udang dengan harga 7.500. Yang kedua, nasi kuning. Nasi kuning, kacang, bawang goreng, teh botol, dan kerupuk dengan harga 9.500. Dengan memiliki beberapa menu tersebut, maka masyarakat dapat memilih menu yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan yang akan mereka pesan. Analisa SWOT terhadap bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, strong atau kekuatan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Membuka usaha makanan seperti nasi box untuk saat ini cukup menjanjikan karena dewasa ini masyarakat yang cukup konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga lebih memilih. Hal seperti ini ditangani oleh pihak tertentu yang kompeten. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini terdapat pada pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan, terkadang hanya berpatok pada waktu yang tertentu. Jadi, kami harus handal melobi pihak yang menjadi target pasar. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang bisnis ini
sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini dapat dikatakan belum banyak. Selain itu, kita juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat kita tinggal, karena kita dapat mempekerjakan orang-orang yang di sekitar kita untuk membantu usaha yang kita sedang jalani, untuk membantu usaha yang sedang kita jalankan ini. 4. Threats atau ancaman. Ancaman dari usaha ini adalah makanan ini cepat basi. Hal ini dapat disebabkan pada saat pemasaran makanan tersebut sudah dimasukkan dalam kemasan karena proses pemasaran tidak dilakukan di tempat atau di pasar. Ancaman yang lain adalah akan banyak pihak lain yang meniru usaha ini. Hal ini tentu akan membuat banyak saingan yang baru bagi kita. Nomor 2, aspek pasar dan pemasaran. Poin yang pertama, aspek pasar atau target pasar, yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha di bidang makanan bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen, serta berdasar pada pemesanan. Kedua, pemasaran. Pemasaran terbagi ada dua juga. Bagian A, peluang pasar. Peluang pasar untuk makanan yang mengenalkan makanan yang sehat dan bergizi cukup baik. Dari segi bisnis, kecenderungan belum banyak bermunculannya jenis usaha makanan tersebut di daerah kami. Yang B, pasar sasaran. Untuk daerah pemasaran produk ini, yaitu baru sekitar wilayah. Bagian B, pasar sasaran. Bagian B, pasar sasaran. Untuk daerah pemasaran produk ini yaitu baru sekitar wilayah area, proses produksi dan tempat-tempat tertentu. Kami masih dalam tahap promosi. Untuk sasaran dari produk ini adalah semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja dan orang dewasa. Sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini bisa cukup luas. Nomor 3, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang sangat sederhana sehingga tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen itu akan memberitahukan kepada orang lain untuk memesan makanan di tempat kita. Yang kedua, dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan media internet, karena sebagian masyarakat telah melakukan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Dan yang ketiga, dengan brosur atau pamflet. Selain media internet, promosi juga dapat dilakukan dengan membuat brosur atau pamflet, agar masyarakat dan orang-orang dapat mengetahui. Bab 3, produksi dan organisasi. Sekarang kita masuk di bab 3, produksi dan organisasi. A, analisa produksi. Yang pertama, produk. Produk ini di bidang makanan. Dalam pengolahan produk sendiri, untuk kebutuhan bahan harus terlebih dahulu diutamakan dalam persiapan pembelian bahan, pengolahan bahan, dan kemasan. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi ini dapat berjalan apabila ada pesanan dari konsumen dan payment yang telah dibayar. Kemudian bahan baku dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan jenis masakan yang akan dipesan. Yang ketiga, bangunan. Produksi ini berjalan di sebuah rumah usaha yang disewa per bulannya dengan biaya 500.000. Yang keempat, utilitas atau sarana. Total biaya utilitas. Bagian A, penggunaan instalasi listrik. 4, utilitas atau sarana. Total biaya utilitas. Bagian A, penggunaan instalasi listrik untuk kebutuhan biaya produksi. Hanya butuh waktu untuk penerangan setiap harinya dan proses pengolahan makanan. Untuk membuat 5 kali pesanan, biaya listrik yang harus dibayar sebesar 250.000. Penggunaan instalasi air atau pump tiap bulan yang harus dibayar sebesar 150.000. C, penggunaan instalasi telepon berkisar 100.000 per bulannya. Bab 4, analisis keuangan. Total pembiayaan proyek. Yang pertama, kebutuhan dana. Untuk modal awal untuk memulai usaha ini, maka diperlukan biaya sebesar 12 juta yang diperoleh dari dana pribadi. Nomor 2, strategi keuangan. Dana berasal dari modal pribadi. Apabila terjadi lonjakan permintaan konsumen, maka akan mencoba menambah dana atau modal melalui pinjaman dana melalui lembaga keuangan, bukan bank, atau dari bank sekaligus. Baik, poin pertama, proyek keuangan 1 bulan. A, modal 12 juta atau modal sendiri. B, perlengkapan 3 juta. C, peralatan 800. Poin kedua, penjualan per tahun. Proyeksi penjualan dalam 1 bulan. Minimal mendapat 5 kali pesanan, 2 kali partai besar atau minimal 300 porsi dengan harga 8.500. 2 kali 100 porsi dikali 8.500 sama dengan 1.700.000. 3 kali partai kecil atau minimal 100 porsi dengan harga 7.500. 3 kali 100 porsi dikali 7.500 sama dengan 2.250. Perkiraan pendapatan minimal 1 bulan. Perkiraan pendapatan minimal 1 bulan yaitu 3.950.000. Jadi penjualan per tahun yaitu 47 juta
400. Nomor 3, jurnal transaksi dalam 1 bulan. Biaya angkut atau 3 kali 60.000 sama dengan 180.000. Bagian B, biaya tenaga kerja 4 orang dengan harga 50.000 dikali 5 pesanan. Bagian C, biaya tenaga kerja seharga 200.000. Bagian D, biaya bahan baku sebesar 6.000 atau 6.000 dikali 200 porsi sama dengan 1.200.000 ditambah perkiraan pengeluaran minimal 1 bulan sama dengan 1.580.000. Jadi total 1.580.000 dikali 12 bulan sama dengan 18.960.000. Baik, sekian dan terima kasih hasil proposal saya ini, dan semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.